Halo teman-teman. Mari kita lihat film kriminal Prancis, Un Prophète. Di awal film, Malik umur 19 tahun di penjara karena menyamar sebagai polisi. Menunggu hukuman 6 tahun. Pengacara minta ia tanda tangan. Bahkan ia tidak mengerti maksudnya. Ia sama sekali tidak tahu kehidupan apa yang akan ia jalani. Setelah pengacara pergi, Malik memasukkan $50 ke dalam sepatunya. Saat mobil polisi berjalan, ia melihat dunia luar. Lihat kehidupan orang berbeda, dan kebebasannya akan berakhir. Di ruang interogasi, ia membuka baju dan mengeluarkan leher. Atas permintaan petugas penjara, ada beberapa barang yang tidak boleh dibawa ke dalam. Lebih sedihnya, petugas menemukan $50 di dalam sepatu. Uangnya akan disita, dan akan dikembalikan setelah ia bebas. Sama dengan tahanan lain. Di dalam penjara ia bekerja menjahit baju. Selesai bekerja, ia berjalan di lapangan basket. Ada tahanan lain datang, meminta menukar sepatunya dengan sendal jepit. Saat ia menolak, ia dihajar dan sepatunya diambil. Ia bangun untuk balas dendam. Tapi ia lagi-lagi dihajar. Esok harinya, saat sedang mandi, kamar sebelah Xiaolei bertanya apa ingin ganja. Ia ingin coba tapi Xiaolei bilang harus bergulat dengannya. Lalu ia menolak Xiaolei. Kembali ke kerjaannya, ia melanjutkan membuat pakaian. Tapi yang ia tidak tahu, identitas campuran Arab dan Korsikanya menarik perhatian Caesar. Caesar adalah pemimpin di penjara, ia bisa dengan tenang berurusan dan penjaga penjara. Memiliki posisi tinggi di dalam penjara. Sekali, petugas penjara beritahu Caesar. Bos Caesar ingin dirinya membunuh salah satu tahanan, Xiaolei. Caesar tidak mau melakukannya. Malik pendatang baru menjadi pilihannya. Di lapangan, Caesar memberitahunya, tanpa perlindungan kita, kamu tidak bisa bertahan di penjara. Dan Malik ingin menyelamatkan hidupnya dan harus membunuh Xiaolei. Caesar beritahu, Xiaolei adalah orang yang waktu itu ada di dalam kamar mandi. Malik tidak ingin dan tidak berani bunuh orang. Di dalam sel tahanan ia terus berpikir, berharap bisa minta bantuan petugas. Tapi yang datang suruhan Caesar. Kepalanya dibekap plastik, mengancam memaksa Malik untuk melakukan yang mereka minta. Tahu kalau ia tidak bisa lari, jadi ia setuju. Ia memasukkan pisau ke mulutnya, datang ke kamar Xiaolei. Xiaolei mengecek seluruh tubuhnya. Memberikannya secangkir kopi. Xiaolei memperlakukannya seperti teman lama. Malik duduk di atas ranjang penuh kebingungan. Tahu pisau yang ada di dalam mulut bisa melukainya. Ia harus bergerak. Balik badan menusuk pisau ke arah leher Xiaolei. Ini pertama kalinya membunuh orang yang ia tidak inginkan. Dari sini, ia dapat perlindungan dari Caesar. Ia dikirim untuk belajar. Setahun kemudian, ia menjadi anggota. Tapi hanya sebagai pelayan tuang minuman. Memandang rendah keturunan Arab dan mencibirnya. Ia terobsesi dengan belajar, sampai bertemu dengan Xiaohei. Xiaohei mengajar ia bahasa Korsika, merokok dan bersembunyi di kamar gelap. Keduanya membangun rasa pertemanan. Tidak lama, ia dibebaskan karena menderita kanker. Sesuai dengan syarat Kementerian Keamanan Nasional, banyak orang Korsika dipindahkan ke penjara lain. Ini artinya, anak buah Caesar berkurang. Ia tidak bisa menghadapi situasi ini. Suatu hari, ia beritahu Caesar bahwa ia bisa bahasa Korsika. Bisa membantunya menyelesaikan masalah. Di bawah aturan Caesar, ia menjadi bawahan untuk memenuhi kemewahannya. Selama berhari-hari, ia memanfaatkan pekerjaan. Membantu melakukan banyak hal. Ia berkenalan dengan pengedar narkoba, Ho. Ho berharap bisa bekerja sama dengannya untuk bisnis narkoba. Caesar semakin percaya dia, bahkan sampai membantunya keluar dari penjara. Menggantikannya melakukan sesuatu. Tahu ia akan dibebaskan, Ho beritahunya. Adiknya yang membawa narkoba ditangkap bea cukai. Menyembunyikan setumpuk obat di toilet. Ia harap Malik bisa mengeluarkan obat-obatan ini untuk melakukan bisnis besar. Setelah bebas, ia dijemput oleh sekelompok orang sesuai kesepakatan. Atas permintaan Caesar, ia perlu mengirim kotak ke tempat yang ditentukan. Bisa mendapatkan hadiah. Ia berhasil menjalankan tugas Caesar. Pada saat yang sama, juga bertemu dengan Ho. Lalu, ia bertemu Xiaohei, ingin merencanakan perdagangan narkoba dengannya.
Hanya tinggal sehari, ia harus kembali ke penjara. Membiarkan Xiao Hei menjalankan bisnis narkoba di luar. Ia mulai bekerja sama dengan Ho, memiliki jaringan narkoba sendiri. Setelah ada uang, ia membeli DVD ke dalam. Pertahankan kecerdasan interaktif dengan dunia luar. Saat ini Caesar bukan lagi pemimpin tahanan terbesar di penjara. Faksi Arab menjadi kekuatan baru. Saat yang sama, kekuatan di luar penjaranya juga meningkat. Mereka mengirim informasi ke Malik. Sekali, saat Xiao Hei sedang mengantar barang, diserang oleh orang Mesir dan mengambil semua barangnya. Demi mendapat kabar baik, Malik menyuruh orang untuk memukul orang Mesir. Menyuruh anak buahnya menculik ibu orang Mesir. Berita ini tersebar sampai ke telinga Caesar. Caesar marah dan mengancamnya pakai sendok ke arah mata. Kalau tidak melakukannya dengan baik, tidak akan ada kesempatan keluar. Karena ini, ia jadi kesal ke Caesar. Ia tidak bertindak gegabah karena ia belum mampu menjatuhkannya. Karena Caesar masih memimpin di periode musim semi dan gugur. Periode musim semi dan gugur. Ia meminta Xiao Hei untuk menyerahkan sejumlah uang ke masjid. Dengan cara ini, ia mendapat dukungan dari orang Arab. Di hari Natal, mereka berdua bicara. Minta Malik untuk membunuh bosnya Caesar, Makai. Pada saat bersamaan, kondisi kanker Xiao Hei memburuk dan butuh uang banyak untuk keluarganya. Xiao Hei setuju dengannya dan bekerja sama. Membuat Caesar dan Makai saling bermusuhan. Ia dibebaskan bersyarat lagi, bersama Xiao Hei. Mencari Makai, tapi tidak dibunuh. Malah pistol mengarahkan ke sebelahnya. Ia beritahu Makai, Caesar yang ingin membunuhnya, jika ingin balas dendam, cari sendiri. Malam terakhir, ia di rumah menginap di rumah Xiao Hei. Ia pun kembali ke dalam sel tahanannya. Di saat ini, Makai ingin membalas dendam Caesar. Penjaga dan anak buah Caesar satu demi satu dibunuh. Siang itu, Caesar duduk berjemur di lapangan. Saat melihat Malik yang dikeluarkan. Malik disambut orang-orang Arab ke lapangan. Seperti biasa, Caesar memerintahkan Malik untuk datang. Tapi ia lupa, Malik yang sekarang sudah berbeda. Caesar dipukul oleh anak buah Malik. Di tengah, ia dengan kesakitan berdiri. Ia kembali ke tempat duduk awalnya, terlihat sudah menjadi orang berumur. Tidak lama, ia bebas hukuman. Petugas mengembalikan $50 yang dibawa 6 tahun lalu. $50 hanya 50, tapi ia sudah melewati badai. Keluar dari penjara, ia melihat adik laki-lakinya. Ia menemui istri Xiao Hei, dan tersenyum. Cerita film sampai di sini, kisah pertumbuhan seorang gangster. Ini juga tragedi cerita, setiap orang punya takdir. Terjebak dalam masyarakat, berjalan ke masa depan sendiri. Apakah Malik yang sudah bebas dari penjara akan bebas, atau masuk ke kandang lain? Tidak ada yang tahu. Cerita kali ini sampai di sini. Jangan lupa untuk klik tombol suka dan ikuti. Terima kasih waktunya, sampai ketemu lagi.